Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa yaqtaf. Kita lanjutkan kembali pembahasan Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang di bab 77. Babun kun lil yatimi kal abir rahim. Bab 77. Terhadap anak yatim, jadilah seperti ayah yang penyayang. Yang penyayang. Mungkin maksudnya ayah kandung. Ayah dari rahim. Ayah apa ini? Ayah kandung. Amr bin Abbas mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata, Sami'tu Abdurrahman ibn Abza qala, Aku mendengar Abdurrahman ibnu Abza berkata, Qala Dawuda kunnil yatimi kal abir rahim. Nabi Daud berkata, terhadap anak yatim, jadilah seperti ayah yang penyayang. Boleh dikasih kata kandung. Wa'alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah bahwa sebagaimana engkau tanam, seperti itu pula engkau tuai. Ma aqbahal faqara ba'dal ghina. Betapa buruk masa kefakiran setelah masa kaya. Wa aktaru min dzalika au aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Dan lebih banyak dari itu atau lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah mendapat petunjuk. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu. Jika engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya. Fa illam taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah. Jika tidak, maka permusuhan akan diwariskan antara engkau dan dia. Wa ta'awwadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau menyebutkan kesulitanmu kepadanya, dia tidak menolongmu. Dan jika engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Boleh dikasih terjemahan yang lain? Dari teman yang jika engkau menyebutkan suatu kebaikan yang ingin kamu lakukan, dia tidak menolongmu. Kalau di sini kan, jika engkau menyebutkan kesulitanmu, dia tidak menolongmu. Ada juga yang mengartikan, jika kamu menyebutkan ada suatu kebaikan yang ingin kamu lakukan, maka dia tidak menolongmu. Jika kamu menyebutkan kebaikan yang kamu ingin lakukan, maka dia tidak menolongmu. Jelasan kata? Penjelasan kata, in zakarta, jika engkau mengingat sesuatu untuknya. Ini ada dua model. Bisa jadi mengingat kesulitan. Bisa jadi maksudnya adalah mengingatkan sebuah kebaikan. Terus? In nasita, jika engkau lupa akan sesuatu yang khusus bagimu. Lupa di sini lalai. Atau salah. Terus? Lam yudzakkirka, tidak mengingatkanmu, berasal dari kata tadkirun, sehingga engkau kehilangan sesuatu itu. Ada perkataan Nabi Daud alaihissalam yang di sini ada rangkaian-rangkaiannya. Kata beliau terhadap anak yatim, jadilah seperti ayah kandung. Sebagaimana engkau tanam, begitu pula engkau tuai. Kalimat yang lain, betapa buruk masa fakir setelah pernah kaya. Kata beliau juga, lebih buruk dari itu, jadi sesat setelah dahulunya mendapatkan petunjuk. Kalau kamu berjanji, penuhi janji. Kalau kamu tidak memenuhi janji, maka akan terjadi permusuhan antara kamu dengan temanmu. Berlindunglah dari teman yang kalau kamu punya kesulitan dia tidak menolongmu. Atau jika kamu menyebutkan bahwa kamu ingin melakukan suatu kebaikan, dia tidak menolongmu.
Dan jika engkau lupa, lalai, salah, maka dia tidak mengingatkanmu. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bedah secara singkat, kata per kata, kalimat per kalimat. Kata beliau, jadilah seperti ayah kandung terhadap anak yatim. Bagaimana antum kalau punya anak kandung? Tentu bukan cuma sekedar dikasih makan, tapi juga diberikan pendidikan, dididik. Kadang-kadang kalau perlu dipukul. Kita kan kalau punya anak, disuruh Nabi, 7 tahun suruh perintahkan sholat. Wa'mur auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat waktu mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum laha wahum abna'u ashar. Dan pukul mereka kalau mereka tidak mau ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun. Jadi anak disuruh sholat. Kalau kita punya anak asuh dari kalangan anak yatim pun sama, harus disuruh sholat. Ya, dididik. Dan sebagaimana kita punya anak kita sayangi, kalau kita angkat anak yatim, diasuh, maka hendaklah disayangi seperti menyayangi anak kandung. Ada pepatahnya beliau, sebagaimana kamu tanam, begitu pula kau tunai. Apa yang kamu tanam, itu yang nanti kamu akan panen. Ada perkataan para ulama yang sering kita dengar, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Tulis al-jaza'u min jinsil amal. Saya sengaja tuliskan, teman-teman kalau sering ngaji, pasti sering dengar. Tapi nulisnya gimana? Kalau belum belajar bahasa Arab, kayaknya belum tahu cara nulisnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana perbuatan, begitu juga balasannya. Sebagaimana kamu tanam, begitu pula kamu tunai. Kalau kamu berbuat baik kepada anak yatim, maka nanti akan kamu tunai ketika dia sudah dewasa dan kamu sudah mulai menua. Ya, biasanya kita punya anak-anak asuh itu ya. Setelah kita tua, biasanya dia juga berbakti sama kita. Meskipun tak sedikit juga yang lupa. Itu sudah dewasa, sudah kerja, dia lupa sama orang tua asuhnya. Catatan, saya pernah ketemu dengan ikhwan, saya tanya, rumah antum kan di sono ya? Kok berapa kali saya antum lihat sholatnya di sini? Dia bilang, saya punya ibu angkat Ustaz. Oh, ibu angkat. Kenapa gitu? Ya dari dulu dibiaya pendidikan sama beliau. Oh. Tapi mahram bukan? Bukan. Kalau sekarang masih salaman? Iya. Di sini tantangan lagi. Kita punya orang tua angkat itu kadang-kadang kita tidak enak untuk tidak bersalaman sama mereka padahal kita tahu dia bukan mahram. Kemudian di antara yang buruk pada hidup seseorang adalah jadi miskin setelah dulunya kaya raya. Ya. Tapi itu tidak lebih penting ketimbang ada sebagian orang yang dulunya sudah mendapatkan petunjuk, kemudian Allah sesatkan. Ini jauh lebih buruk dan ini lebih mengerikan. Kita dapati di sebagian orang, dahulunya Masya Allah, dia ahlu sunnah, bahkan dia guru. Gurunya ahlu sunnah. Orang banyak belajar dan banyak mendapat hidayah dari dia. Lalu karena sesuatu dan lain hal, entah karena pertemanan, entah karena pergaulan dengan ahli bid'ah, atau bahkan dengan perempuan. Dahulunya dia adalah seorang ahlu sunnah, belakangan dia mulai meniti jalannya ahli bid'ah. Dahulunya dapatkan petunjuk di atas sunnah, sekarang menjadi orang yang justru menggembar-gemborkan untuk senantiasa toleransi terhadap bid'ah. Ini sesuatu yang mengerikan. Dan ini kadang terjadi pada guru-guru teman-teman. Di Indonesia, ya, bahkan di Saudi, ada sebagian guru-guru yang demikian.
Dan jangan antum bayangkan ustadz di Indonesia saja. Ada imam Masjidil Haram. Allah takdirkan salah satu di antara mantan imam Masjidil Haram sekarang ya kita bilang tersesat di jalan syaitan. Menjadi promotor meja judi. Imam Masjidil Haram. Dulu ada orang namanya Abdullah Al-Qasimi di Jeddah. Dulu itu dai untuk membantah ateisme. Dia wafat ateis. Ada seorang muadzin di masa lampau. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Umur Al-Akhirah. Dia muadzin karena di masa lalu orang azan itu harus naik menara. Dia sering naik menara. Kemudian azan di atas ketinggian. Lalu kemudian dia sadar di dekat masjid itu ada perempuan yang menarik hatinya. Jadi kalau dia naik menara, mau azan, salah satu yang dilakukannya adalah ngincar mana si cewek itu. Lama-lama betul-betul tertarik, didatanginya itu perempuan. Perempuan itu ternyata Nasrani. Singkat kata dia lamar, perempuan ini bilang mau asalkan Nasrani juga. Akhirnya muadzin ini murtad dari Islam. Bahkan belum sempat dia bersetubuh dengan istri Nasraninya ini, keburu mati duluan. Jadi sudah murtad, matinya murtad. Belum sempat mencicipi manisnya yang mau diambil itu. Ya. Orang bilang si kumbang belum sempat menghisap madunya. Mati dia. Ustadz-ustadz kita juga sebagiannya demikian. Sekarang kita lihat media-media sosialnya pun banyak dipengaruhi atau banyak menyebarkan hal-hal yang dahulu kita katakan ini bagian dari hal yang keliru, kemudian mulai membenarkan yang keliru itu. Nah ini khawatirnya kita mendapatkan kesesatan setelah dahulu mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya jaga diri betul-betul. Jaga diri dari pertemanan, dari pergaulan, jaga diri dari perempuan yang kadang-kadang ini menjerumuskan. Antum tahu yang bikin hancurnya Fir'aun? Siapa yang bikin hancur Fir'aun? Istrinya. Kenapa istrinya? Orang berkata yang menghancurkan Fir'aun adalah Musa. Sebenarnya akar masalahnya bukan Musanya, tapi istrinya. Karena Fir'aun itu dia mimpi bahwa dia akan dihancurkan oleh pemuda yang itu dari kalangan bayi-bayinya mereka. Oleh orang-orang di sekitarannya, rakyatnya. Di mana ada bayi di situ dibunuh. Ya. Tetapi ada bayi yang tak sempat dibunuh karena dihanyutkan. Siapa yang pungut? Istrinya. Siapa yang bawa masuk ke istana? Ya, dia bilang ini jangan ya. Ini buat kita. Fir'aun tidak pernah sadar bahwa kehancurannya itu dibawa masuk ke dalam istana. Yang bawa adalah istrinya. Maka ini juga kadang-kadang sesat gara-gara istri. Orang besar itu bisa sesat gara-gara istrinya sendiri. Guru-guru bisa jadi sesat gara-gara istri. Kita semua bisa sesat gara-gara istri. Di bulan Ramadan ini banyak orang ibadah. Sebagiannya gara-gara istri. Istri bilang enggak usah. Jangan aja di rumah temani saya sahur. Dihalangi suami etikaf. Hanya karena istrinya bilang saya pengen makannya berdua. Yang bujang jangan ketawa dulu. Kasih nih bujang. Saya punya teman. Di Saudi dulu. Namanya Ahmad. Orang Mesir. Sebelum saya datang, dia bilang sebelum kamu datang saya punya teman akrab. Kemana-mana kajian syekh, ke Mahat Tahfiz, ke Halakoh Quran. Sampai akhirnya dia menikah. Setelah menikah saya mulai tidak dapati dia di masjid untuk sholat subuh. Lama-lama saya tanya, dia bilang ya udah bangunkan aja kalau sholat subuh. Lama-lama dia bilang jangan bangunkan saya sholat subuh. Lama-lama dia pindah kontrakan supaya ndak satu tempat untuk dibangunkan. Dia bilang saya yakin ini terpengaruh istrinya, karena sebelum nikah nggak gitu. Alih-alih pernikahan harusnya menyempurnakan agama, ini malah
menghilangkan setengahnya. Bila maksudnya menikah biar dapat setengahnya, ini malah hilang setengahnya. Ya, maka bujang-bujang hati-hati dalam memilih istri. Antum dapat di mana tuh istri? Jika kamu berjanji, maka tepati. Karena orang yang suka ingkar janji, itu lama-lama musuhan. Jangankan janji barang dikasih ini, kasih itu. Janjian jam berapa aja, itu bisa kelahi. Kalau tidak tepat waktu. Kemudian berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika kamu sulit dia tidak tolong. Kita sulit, kita butuh bantuan dia tidak tolong. Atau kita ingin mengerjakan sebuah kebaikan tapi butuh bantuan. Pengennya ada teman yang mendorong kita untuk mengerjakan kebaikan sama-sama. Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita berharap punya teman yang demikian. Ini setiap kali diminta bantuan untuk kebaikan, dia tidak lakukan. Alhamdulillah saya tinggal di sini. Sini banyak teman-teman yang mudah untuk dimintai bantuan untuk kebaikan. Dan bahkan mereka mengerjakan yang tidak pernah saya pikirkan. Lini-lini dan kerja-kerja dakwah yang mungkin tidak butuh untuk disuruh. Teman-teman di sini, di lingkungannya banyak yang inisiatif mengerjakan. Yang sulit ini kalau kita tinggal di satu komplek, kita mau memakmurkan masjid, teman-temannya nggak ada yang punya pikiran gitu. Akhirnya kadang-kadang kita multi kerja. Paling enak kalau kita berteman, bertetangga dengan orang yang mudah untuk diajak pada kebaikan. Kita juga berlindung kepada Allah dari teman yang kalau kita lalai dia tidak ingatkan. Ini sebagaimana yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Di antara tanda cinta seseorang kepada temannya, saudaranya itu adalah memberikan nasihat. Jadi kalau kita punya teman ini mengingatkan kita, nggak boleh. Kayak gini ini salah. Yang bagus itu begini, yang bagus itu begitu. Dia mau mengingatkan kita tanpa sungkan, justru teman yang seperti ini harus dipelihara. Bukan dijauhi, dimusuhi. Sebagian dari teman-teman ini saya tahu juga. Di kalangan-kalangan kita ini ada yang dia berpisah sama temannya, musuhan, nggak teguran. Itu karena ketika dinasehati, orangnya enggan. Soalnya nasihatnya bertentangan sama dunianya. Wah ini kalau saya turuti nih, nasihatnya nanti kita bisa nggak gini nih. Keinginan kita maunya begini, wah ini dijauhi aja. Cari teman yang sepemahaman karena punya kepentingan yang sama. Ketika ada yang masuk dan nasihatnya agak mengganggu dunia, kadang-kadang dijauhi, dimusuhi, tidak ditegur. Teman-teman yang baik itu, yang bisa nasihati kita itu termasuk di antara harta kita yang harus dijaga. Kedua hadis. Kandungan hadis pertama, anjuran agar mengurus anak yatim. Boleh ditambahkan? Dengan kasih sayang seperti anak kandung. Kita dianjurkan untuk mengurusi anak yatim dengan kadar kasih sayang seperti anak kandung. Anak kandung gimana? Kalau dia baik disayangi. Kalau dia nakal, dididik. Kita dapati kadang anak yatim atau anak yang tidak punya orang tua itu, kalau tidak dididik, dia menimbulkan kerusakan besar. Kalau ada anak tidak punya orang tua, tidak dididik, khawatirnya justru dia menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kenapa? Karena anak yatim, pas dia lagi mengerjakan yang baik, tidak ada yang hargai. Ketika dia mengerjakan yang salah, tidak ada yang dia takuti. Beda orang yang punya ayah, yang punya orang tua, kalau dia mengerjakan kebaikan, ada yang sayangi. Oh senangnya anak bapak. Ih mama sayang banget nih karena kamu mengerjakan kebaikan. Ada yang peluk, ada yang cium. Anak yatim kan gak ada.
Kalau dia nakal, tidak ada yang dia takuti. Kalau anak kita marahi, kita tatap datar saja dia takut. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Karena ada juga yang sudah anak itu tidak tahu-tahu gitu. Ya. Kalau anak yatim, tidak ada yang ditakuti, ini lebih bahaya lagi. Kedua, penjelasan tentang beratnya kemiskinan setelah kekayaan dan beratnya kesesatan setelah mendapat petunjuk. Beratnya diganti buruknya. Ini bukan tentang berat dan ringan. Ini tentang keburukan. Di sini ada masa-masa buruk, manakala orang dahulunya kaya, kemudian miskin. Makanya saya pernah dinasihati oleh ibu-ibu ketika mau nikah dengan dua pilihan. Pilihannya antara anak petinggi urusan migas dengan anak perempuan kampung. Tapi juga berpendidikan. Yang jadi istri yang sekarang. Dihadapkan dua pilihan. Di sini masih ada harapan. Di sini ada peluang. Di sini ada harapan karena dahulu sudah diterima lamaran. Masih bisa ya sudah deh, ada yang ngalah aja. Ya udah, tinggalnya di Jogja. Ya udah, gini-gini. Itu masih bisa. Atau ada peluang baru. Anak kampung, kuliahnya juga di Jogja. Anak UGM, berpendidikan. Tapi kampung. Ini orang-orang kaya. Petinggi total. Yang ini anak kampung, hanya anak guru. Saya bingung. Ketemu dengan seorang ibu-ibu di Balikpapan Baru. Dalam suatu percakapan, dia bilang gini. Kalau saya pilih yang kampung. Kenapa Bu? Karena yang di kampung dari awal itu susah. Yang sudah pernah susah, gampang diajak susah. Dari ibu itu langsung set, oke, yang ini lebih. Harapan tadi buang sudah. Sama yang ini aja. Jadi kalau cari calon istri, dua bujang. Cari-cari istri, itu diiming-imingi dapat yang ini. Ingat, yang pernah susah, gampang diajak susah. Bisa jadi begitu, meskipun ini tidak selalu. Tiga, anjuran agar menunaikan janji dan bahayanya jika tidak menunaikannya. Kita dianjurkan untuk menunaikan janji dan bahaya jika tidak menunaikan. Janji sama siapapun, kalau di sini tadi konteksnya teman, sama teman akhirnya lama-lama renggang, teman bilang, malas lah sama kamu nih, jujur ya, mulai saat ini udahlah, gak usah janji-janjian. Setiap janji mesti molor misalnya. Kita janji sama anak ini lebih buruk lagi. Janji sama anak tapi suka dibohongi, lama-lama dia suka berbohong. Atau lama-lama dia tidak punya kepercayaan sama orang tuanya. Ya nanti abah belikan mobil itu Hot Wheel. Janji ya, janji. Itu bapaknya lupa. Anaknya bilang kapan? Iya nanti. Lama-lama anaknya nggak percaya. Kalau sudah anak tidak percaya, orang tua kasih arahan apapun tidak masuk. Karena dia merasa orang tuanya paling bohong. Bagus nak kalau masuk pondok, nanti kamu bisa jadi ini kalau kamu jadi bohong. Anaknya sering gini, bohong. Allah bohong lagi. Ya nanti kamu sekolah di sini ya, udah paling bohong. Sama seperti orang tua yang anak ngomong tuh pasti di-cut. Misalnya si Rifki. Rifki kenapa itu biru? Kenapa benjol jidatnya? Tadi aku. Makanya belum dijelaskan sudah langsung dipotong. Makanya kalau di sekolah itu yang baik, jangan nakal. Padahal dia belum selesai. Dia bilang tadi aku mau keluar lewat si Dodot. Terus ditabraknya aku, kejedot pintu kepalaku. Ya, bukan aku pelakunya. Ya. Tapi karena dia ngomong mau jelaskan langsung dipukul, langsung dipotong. Makanya besok-besok, makanya jangan ini.
Makanya, besok-besok kalau orang tuanya ngasih saran, apa yang dia lakukan? Dia nggak akan dengarkan lagi dan dia, "Ya terserah," gitu. "Nanti kamu anu ya, udah. Kamu kuliah apa? Terserah. Nanti kamu sekolah di pondok apa SMP, IT ini, terserah." Karena dia merasa, toh dia berpendapat tak dihargai. Dia ngomong apa kan toh paling juga nanti dipotong. Paling-paling kalau aku bilang, "Aku maunya sekolah di pondok karena," paling nanti dibilang apa? Orang tuanya, "Makanya." Makanya dengerin orang tua, makanya dengerin orang tua. Orang tua itu pasti benar. Ini kata-kata sebagian orang tua. Terus, 4, Keempat, peringatan agar tidak mencari teman yang buruk. peringatan agar tidak mencari teman yang buruk dan jangan jadi teman yang buruk. Dan jangan jadi teman yang buruk. Karena nanti sulit dapat teman. Kita mau berteman sama siapapun, kalau kita tipenya buruk, orang males. Orang yang buruk aja temanannya malas sama yang buruk, ya enggak? Sebagaimana orang sombong itu paling malas temenan sama yang sombong. Sesama yang buruk itu nggak akan saling menyukai. Apalagi yang baik. Tahukah? 2 juta aja nih. Ini kan yang sombong kan? Sombong juga, kamu ini 4 juta. Besok-besok saingan. Lama-lama kira males, sombong. Ya. Padahal di sana juga ngomong sombong. Sesama sombong saling membenci. Kelima, ada di situ. Jaga diri dari kesesatan dan kefuturan. Jagalah diri dari kesesatan dan kefuturan. Dari semua sebab. Kita sekarang ngaji subuh. Yang lain pulang tidur. Mungkin karena mereka tidak tidur semalaman karena tahajud semalaman. Antumnya tidur. Rasa sombong dulu sekarang ini. Gitu loh, ngaji. Yang lain mah pulang tidur. Bisa jadi pas antum lagi tidur, dia yang kajian online. Oke, kita merasa kita dapat petunjuk. Oh, saya ngaji. Saya belajar ilmu agama. Nggak ada jaminan tahun depan masih seperti ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kefuturan dan kesesatan. Tapi tidak ada jaminan tahun depan masih duduk di majelis. Berapa banyak ikhwan yang dulu duduknya di paling depan. Sekarang antum tidak dapati di mana-mana. Kalau dia pindah ustadz gak apa-apa. Kalau dia bilang, "Oh no, sekarang saya ngajinya sama ustadz yang lain." Gak apa-apa. Seperti ada ikhwan yang ngirim saya, ini belum pernah saya ceritain. Mana-mana. Kemarin jelang Ramadan ada yang kirim pesan. Chat. Dia bilang gini, "Saya nggak pernah ngaji sama Ustadz Mufli soalnya Ustadz Mufli itu kalau ngisi seringkali ada kata-kata yang agak intelek dan saya nggak sanggup untuk mencernanya. Jadi kadang-kadang saya tuh bingung apa maksudnya ya. Ya, jadi saya agak kesulitan. Nah, saya ngajinya sukanya sama yang klasik. Yang klasik itu yang bahasanya nggak ribet. Nah, saya nggak apa-apa karena dia ngaji, yang penting ngaji. Dengan ustadz yang lain sekalipun. Selama dia Ahlus Sunnah. Masalahnya adalah ada ikhwan yang memang nggak ngaji sama siapapun. Setelah dia pernah dulu menjadi orang-orang terdepan dalam menuntut ilmu. Dan ini yang kita khawatirkan. Tadi saya bilang ada sebabnya karena sebab pertemanan, pergaulan, bab perempuan, bahkan sudah jadi dai sekalipun. Keenam, sebagaimana yang engkau tanam, begitu yang engkau tuai. Ini sebagaimana kata Nabi Daud tadi, kama tazra'u kadzalika tahsud. Ketujuh, cari teman yang menolong dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesalahan. Cari teman yang menolong dalam kebaikan dan mengingatkan dalam apa teman-teman?
dalam kesalahan. Justru teman yang seperti ini yang kita pelihara. Jangan cuma cari teman yang enak diajak ngopi. Ya. Sebagian dari teman-teman itu, apa nih ya, tukang kopi-kopi. Tapi saya pernah gitu dengar-dengar, bukan karena di itikaf ya. Bukan karena di itikaf. Tapi dari tahun-tahun pas Covid itu kan mulai banyak kafe-kafe kopi gitu kan. Dengerin teman-teman yang lagi suka ngopi-ngopi itu, pembicaranya itu, ini derajatnya sekian. Ini biji kopinya ini soalnya apa itu? Ini halus, ini agak kasar, ini yang gini, ini yang gitu. Pembicaraan mereka di dunia kopi. Kan? Jangan hanya cari teman yang enak diajak ngopi, nongkrong, ngobrol bola. Tapi kalau sudah dalam kebaikan, malas. Ayo ngaji, aduh, sibuk. Bahkan ada yang ngaji yuk, sibuk. Nanti malam nonton bola, gas. Langsung. Ngaji sibuk gitu. Sama yang kita kalau salah malah didukung. Jangan cari teman yang seperti itu. Salah malah didukung. 139. Tapi sebelum kita baca, ternyata riwayatnya dhaif. Maka karena dhaif kita percepat saja. Ini adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, aku pernah hidup bersama para sahabat dan tabi'in. Dan di masa itu, laki-laki di antara mereka kalau pagi-pagi sering berkata, wahai keluargaku, ingat anak yatim. Ingat anak yatim. Maksudnya di masa dahulu, Al-Hasan Al-Basri hidup di masanya para sahabat dan tabi'in. Di antara kebiasaan masyarakat kala itu adalah kalau pagi hari mengingatkan agar mengasuh anak yatim. Wahai keluargaku, ingat orang miskin. Di masa lampau, ada kebiasaan masyarakat mengingatkan keluarga agar jangan lupa sedekah sama orang miskin. Wahai keluargaku, ingat tetangga. Jadi di masa lampau, di antara kebiasaan masyarakatnya adalah mengingatkan keluarganya untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Waktu telah berlalu dengan cepat. Dan Allah telah mewafatkan orang-orang terbaik di antara kalian. Maksudnya para sahabat sudah wafat. Para tabi'in terkemuka juga sudah wafat. Mulai berganti orang-orang. Kata beliau, dan sekarang kalian hidup semakin hari semakin hina. Semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan agama Islam. Aku juga mendengar beliau, ya, aku di sini yang meriwayatkan perkataan Hasan ini, bahwa Al-Hasan berkata, jika kamu mau, kamu bisa melihat ada orang itu dalam keadaan sangat fasik. Dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30.000 dinar atau dirham. Dapatkan duit demi masuk neraka demi dapatkan uang. 30 di sini sebenarnya juga bukan dinar dan dirham. Coba ditulis di atasnya 30.000 orang. Maksudnya dia terjun ke neraka menarik 30.000 orang. Di sini penerjemah menerjemahkannya, dia terjun ke neraka untuk dapatkan 30.000 dinar atau dirham. Maksudnya adalah dia terjun ke neraka demi duit. Terjemahan yang lain, dia terjun ke neraka menggiring 30.000 orang. Maksudnya dia sesat bukan sesat untuk dirinya sendiri, tapi dia ngajak orang lain. Apa yang terjadi dengannya? Semoga Allah memeranginya. Karena dia menjual bagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing. Jika kamu mau, kamu melihatnya tersesat, beralih ke jalan syaitan, tidak ada yang menasihatinya dari kesadaran dirinya maupun dari orang lain. Kalau kita lihat di sini, Al-Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in. Profilnya kita pernah baca singkat di kajian Ushul fi Tafsir. Kita baca lebih agak panjang di kajian para tabi'in. Sudah lampau. Ada di YouTube. Beliau di antara ahli hikmah dari kalangan para tabi'in.
yang kalimat-kalimatnya itu sering memberikan nasihat. Karena beliau ini tipe penasehat. Ya, kalau kita punya guru, ada guru itu tipenya tipe yang tukang nasihati. Ada juga yang tipenya tipe pendukung. Gimana kalau gini Ustadz? Gak apa-apa, bagus kok. Itu tipe pendukung, tipe gak pengen berat mikir, pokoknya jalanlah gitu. Ada juga yang gak bisa gitu, kalau menurut saya itu harusnya gini-gini. Nah ini tipe pemikir yang suka ngasih nasihat. Kata beliau di masa lampau, orang punya kebiasaan mengingatkan keluarganya agar menyantuni anak yatim, bersedekah pada orang miskin, memperhatikan tetangga. Sedangkan waktu telah berlalu, Allah wafatkan orang-orang yang menjadi penasehat, yang terbaik di antara para sahabat dan tabi'in yang tersisa, sehingga kaum muslimin tidak ada lagi orang-orang yang menasihati. Akhirnya apa? Sebagian dari mereka itu orang-orang yang fasik. Yang fasiknya itu tidak sendirian. Fasiknya ngajak-ajak orang. Masuk neraka bawa 30.000 orang. Seperti mungkin di zaman sekarang, kita dapati ada orang-orang yang fasik. Yang fasiknya itu menular ke orang lain. Lewat Instagram, lewat YouTube. Mereka bikin konten. Kontennya isinya kefasikan. Konten-konten kefasikan ditaruh di media sosial. Orang tidak malu. Ya. Misalnya konten-konten pacaran. Yang membuat anak-anak muda itu sering terjerumus kepada pacaran juga. Di view oleh 3 juta orang. 10%-nya ngikut. Tidak semua viewer itu kan mau ngikut. Kan? Kalau 3 juta viewernya 10 berapa? 10%-nya. 300.000. 300.000 pacaran. Ya. Gara-gara para konten kreator yang menebarkan kefasikan. Dia fasik bukan dirinya sendiri. Dan ini sebagaimana kata Nabi SAW, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha." Siapa yang mencontohkan keburukan, maka dia dapat dosa untuk dirinya sendiri, ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut sedikit pun. Ditimpakan kepada dirinya juga. Atau dengan pengertian yang lain, orang-orang di masa kini adalah orang-orang yang berani masuk neraka hanya untuk dapat harga murah. Hanya dengan harga 30.000 dinar, dirham. Bahkan dia menjual agamanya hanya dengan seekor kambing. Seperti di sebagian kaum muslimin. Di sebagian daerah kita ini ada yang kena korban kristenisasi. Bahkan mereka bisa tukar agamanya dengan sekardus mie. Kita dapati orang-orang di masa sekarang, kata beliau, tersesat di jalan syaitan, tidak ada yang nasihati. Karena orang nasihati malah orang yang salah. Contohnya, guru masa kini. Jadi bingung mau nasihati anak-anak di sekolah karena nanti kalau dinasihati, katanya dihina. Kalau dicubit, katanya dianiaya. Dihukum, orang tuanya datang ke sekolah. Ya. Ibu apakan anak saya? Saya kemarin suruh skot jam ibu. Kalau enggak saya tuntut polisi. Ibunya yang skot jam. Seperti orang zaman sekarang, orang mau nasihati jadi malas jadinya. Kalau seandainya saya punya murid kayak gitu, sekolah. Ini gak ada guru SMP Mufid. Ada ya? Padrian biasanya ada. Seandainya ada orang tua yang seperti itu, kita kasih kembali anaknya sama bapaknya. Kalau bapak minta begitu, kami kasih kembali ini. Kami keluarkan surat pindah besok. Kalau tidak mau dididik tempat kami. Ini soalnya gayanya KAI juga. Gaya saya gaya KAI ya. Kita niru dari KAI. KAI nggak ada ya? KAI itu pernah punya murid kayak gini. Menjadi ceritanya KAI. Ada murid. Antum tahu sekolah SD yang di Gunung Malang yang jalannya itu satu tinggi satu rendah. Ada kenaikan baru belok gini. Itu jalannya satu rendah satu tinggi. Dulu kan jalannya gini aja, satu gini.
Sebelahnya ada sekolah toh. Nah itu KAI kepala sekolahnya dulu. 055. Saya juga dulu sekolah di situ. Ada murid yang bocorkan motor Vespa guru. Dicabut itu pentilnya. Dan ditusuk. Ya. Jadi guru itu mau pulang bannya kempes. Saya yang lihat. Saya laporkan sama KAI. KAI itu yang bocorkan tuh si Anu. Anggap aja namanya Rifki lagi. Si Rifki yang panggil Rifkinya. Kamu yang bocorkan. Kamu yang itu kempeskan itu ban guru. Iya Pak. Panggil bapakmu besok sini ya. Bilang dipanggil kepala sekolah. Panggil kepala sekolah. Anaknya nggak dipanggil dulu. Datang orang tuanya. Tutup dulu ruang guru. Dikasih tahu KAI. Kami lihat anaknya bapak ini itu yang paling merasa jago di sini. Sampai-sampai ban motor guru aja dia berani kempeskan. Gimana kalau cuma temannya? Kenapa dia berani? Soalnya dia suka bilang gini, bapakku ABRI, bapakku tentara. Dia suka bilang gitu. Jadi teman-temannya kalau dia hajar, dia pukul, nggak ada yang berani. Bapak, saya keluarkan anaknya ya. Oh jangan Pak, jangan Pak. Tolong Pak, ini soalnya mungkin dekat rumah gitu. Nah kalau nggak mau, izinkan saya pukul anaknya. Bagaimana? Nggak apa-apa Pak, pukul aja. Pukul ya. Tapi Bapak nggak boleh marah. Masuk anaknya. Ketika dimasuk, tanya, kamu yang kempeskan ban guru? Iya Pak. Ini bapakmu? Ya. Yang kamu bilang, bapakku ABRI, bapakku tentara, itu iya. Kamu pikir saya takut sama bapakmu? Gitu. Ditinju di bagian lengan atasnya. Kaki dia, oh. Mungkin dia pikir bapaknya akan marah gitu kan. Kamu pikir saya takut sama bapakmu? Ya Pak ya? Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Sejak hari itu, anak itu tak berani lagi ngapa-ngapain di sekolah. Karena sudah bapak bilang, KAI bilang, kalau enggak mau, enggak berani ikutin aturan kami keluarkan dari sekolah. Ada satu lagi, pelajaran olahraga kalau enggak salah. Pelajaran apa lah ya? Anak itu tidak memperhatikan, malah dia sibuk gambar. Seperti mungkin sebagian dari antum. Karena ada yang kalau di sekolah itu kan, orang nyatat, dia enggak nyatat. Ngapain? Gambar. Gambar. Karena lihat aktivitasnya berbeda sama guru itu, dia didatangi, lihat gambar, diambil bukunya, dirobek-robek. Habis gambarnya. Marah dia, pulang. Dia lapor orang tuanya. Tapi yang datang kakaknya. Saya menyampaikan keberatan orang tua saya karena bukunya adik saya dirobek-robek sama guru. Iya? Gurunya siapa? Anggap aja namanya Pak Rifki lagi. Pak Rifki. Panggil Pak Rifki. Datang Pak Rifki. Benar Pak Rifki robek bukunya anak ini. Oh iya Pak, benar. Kenapa dirobek? Soalnya saya kasih penjelasan, orang mencatat, dia malah menggambar. Oh begitu. Gitu Mas, katanya guru. Ini kepala sekolah juga membela siapa? Guru. Gitu Mas, sudah dirobek karena anaknya tidak memperhatikan, malah gambar. Oh tapi orang tua saya tidak terima Pak. Oh tidak terima. Ibu Rifkiah. Ibu Rifkiah, tolong bikinkan surat pindah. Siapa nama anaknya? Kakaknya, anu Pak, bukan gitu Pak. Enggak, harus begitu. Pindahkan. Harus jadi hari ini juga. Begitu kan. Kasih surat pindah. Ya. Anu Pak, bukan gitu. Tadi orang tua saya itu bilang, anu keberatan, mungkin enggak, harus pindah dari sini. Masih ada videonya kayak cerita. Belum saya posting. Harus pindah. Dia ngomong, apa begitu pendidikan di sini? Iya begitu. Memang begitu pendidikan di sini.
pendidikan di masa lalu itu betul-betul punya wibawa gitu. Nggak seperti zaman sekarang. Makanya Mufid juga kadang-kadang ya harus keras juga. Teman-teman yang belajar sama saya kan lama, ya mungkin ada yang nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Ya memang begini sudah gayanya. Gayanya bukan semuanya benar. Tapi ada kalanya kita mendidik teman-teman yang mau belajar, belajar. Yang tidak sanggup belajar, dia akan mundur. Antara dia mundur sendiri atau dia ajak-ajak orang lain. Yang tadi saya bilang WA, saya tuh nggak bisa ngaji sama Ustaz Uli karena bahasanya kadang terlalu intelek. Dia ngomong di bawahnya, tapi saya nggak pernah ngajak orangnya Ustaz, ini hanya saya sendiri. Kalau yang lain tuh ada juga yang ngeluh. Ini yang saya ceritakan kemarin. Ada ikhwan yang nggak sanggup kalau catat. Dikasih terjemahnya itu ada yang salah. Itu terjemahnya ada yang kurang. Seperti kemarin kan. Satu riwayat tok, catatannya 4, 5 malah. Catat. Karena terjemahannya hilang. Tidak diterjemahkan oleh si penerjemah. Catat. Bagi yang malas, apa artinya rugi? Rugi di sini ternyata artinya adalah makanya enak juga kok. Catat. Yang memang mau belajar, nyatat. Yang enggak mau belajar, antara diam, karena enggak bawa pena, karena memang enggak punya buku. Lalu ini dibagi 2. Antara yang berat, dengan yang tetap bertahan, meskipun memang enggak pernah nyatat. Karena saya juga tidak perintahkan, wajibkan. Enggak mau nyatat, keluar. Kan enggak bilang gitu kan. Nanti yang memang sudah merasa berat, terbagi 2. Ada yang berat pindah kajian, ada yang kemudian ngajak-ngajak orang. Nah ini yang kemudian membuat saya merasa berat. Yaitu kalau antum tidak mau nyatat, tidak mau memperbaiki terjemahan yang salah. Karena kadang kesalahannya itu kesalahan fatal. Terutama masalah fikih ya. Kalau kita ngaji fikih, terjemahannya salah, itu bukan cuma salah terjemah. Kadang salah dan fatal. Karena merubah hukum. Seperti di kajian ensiklopedia sholat. Itu ada berapa kali yang salah ini. Dan ini salahnya fatal karena merubah hukum. Diganti, dicatat. Ya dicatat. Ini ada faedah tambahan, nggak ada di buku ini. Coba dicatat. Kalau seandainya teman-teman tidak mau, karena adalah saya ini udah usia 40, 50, sudah saya nggak akan jadi dai. Yang penting saya dapat pahala, dapat ilmu sebatas yang nyampe. Nggak apa-apa buat antum. Kalau ada yang merasa berat, saya nggak mau ikut kajian lagi. Nggak apa-apa buat antum. Tapi jangan ajak-ajak orang lain. Ngajak-ajak orang. Apa kajiannya? Apa-apa dikit catat. Dikit-dikit catat. Suruh beli stabilo lah, apalah. Sudah 2 kali soalnya saya dapat laporan begitu. Ada 2 ikhwan. Satunya saya tahu namanya, satunya saya nggak tahu namanya. Kalimatnya itu. Soalnya kita dulu STM itu, 1 buku, semua pelajaran. 1 buku, 1 pena di sini. Jadi kita memang sekolah dulu tidak terbiasa. Seandainya ngomongnya depan saya, ya nggak apa-apa mas, kalau antum tidak terbiasa. Tapi orang lain mungkin biasa dan mau membiasakan. Kalau antum tidak mau, tolonglah jangan pengaruhi orang lain. Jadi kemalasan itu tidak meluar. Nanti orang, ini bukan tentang kajian saya, ini tentang orang lain mau belajar jadi terpengaruh dengan kalimat-kalimat antum itu. Kalau malas, malas sendiri aja, jangan bawa-bawa orang lain. Terakhir 140. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salam bin Abdul Mu'ti bin Abi Mu'ti mengabarkan kepada kami, an Asma ibn Ubaid qal, Dari Asma bin Ubaid dia berkata, qultu li Ibn Sirin, aku berkata kepada Ibnu Sirin, indi yatimun, aku mempunyai seorang anak yatim. qal isna bihi ma tasna'u bi waladika. Ia lalu berkata, berbuatlah kepadanya seperti apa yang kau perbuat pada anakmu. Idribhu ma tadribu waladak. Dan pukullah ia seperti engkau memukul anakmu. Ini besok aja sudah ya, karena saya lihat jam. Soalnya ini saya lihat kecil, kalimatnya sedikit, tapi dijabarkannya mungkin agak panjang. Bisa sampai 15 menit. Nanti kepanjangan. Mungkin ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.